Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillahirrabbilalamin, kita semua masih bisa berjumpa lagi dalam pelajaran PAI, tentunya bersama dengan Bu Dewi. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Sehat semua bukan? Alhamdulillahirrabbilalamin, Bu Dewi tidak pernah lupa untuk mengingatkan kalian selalu menjaga kesehatan, selalu cuci tangan, stay di rumah, sholat 5 waktu dengan tertib, dan mengaji Al-Quran setiap hari. Di sini, Bu Dewi akan mereview beberapa tugas yang sudah pernah Bu Dewi berikan beberapa minggu yang lalu. Review yang pertama yaitu tugas tentang materi sholat jamak dan juga sholat qashar. Bu Dewi sudah pernah menerangkan materi tentang sholat jamak dan sholat qashar ini. Masih ingat materinya? Sholat jamak yaitu dua sholat yang digabungkan menjadi satu waktu. Itu namanya adalah sholat jamak. Contohnya, sholat duhur yang dikerjakan pada waktunya sholat asar itu namanya adalah jamak takhir. Kemudian sholat asar yang dikerjakan pada waktunya sholat duhur itu namanya adalah jamak takdim. Kemudian ada sholat qashar. Sholat qashar yaitu meringkas bilangan rokaatnya sholat yang semula berjumlah 4 rokaat diringkas menjadi 2 rokaat. Kemudian kemudahan ini Allah berikan kepada mereka yang sedang dalam perjalanan atau mereka yang sakit. Dari tugas yang Bu Dewi berikan kemarin, Bu Dewi memberikan tugas kalian untuk menghafalkan niat sholat asar yang di jamak takhir dengan sholat duhur dan di qashar, kemudian di video dan dikirimkan kepada Bu Dewi. Bu Dewi sudah mengoreksi semua video yang telah kalian kumpulkan kemarin. Beberapa di antaranya videonya bagus semuanya. Ternyata kalian hebat-hebat semua, mampu menghafalkan dengan baik. Namun masih ada 1-2 yang belum mengumpulkan, dan juga masih ada 1-2 yang hafalan bacaan niatnya masih belum tepat. Mari kita review bersama, kita baca bersama-sama bacaan niatnya, yaitu sholat asar yang di jamak qashar dengan sholat duhur dengan jamak takhir. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardal asri rok'ataini qasran majmu'am ma'adzuhri jam'a takhirin mustaqbilal kiblati ada'an lillahi ta'ala. Selain itu, Bu Dewi juga akan menampilkan hasil video yang telah kalian kirimkan kepada Bu Dewi kemarin. Beberapa di antaranya video-video yang sangat bagus, hafalan bacaannya dengan sangat fasih yang akan Bu Dewi tampilkan pada kesempatan hari ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardal asri rok'ataini qasram majmu'am ma'al duhri jam'a takhiri mustaqbilal kiblati ada Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardal asri rok'ataini qasram majmu'am ma'ad duhri jam'a takhirin mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardal asri rok'ataini qasran majmu'al ma'al duhri jam'a takfirin mustaqbilal kiblati ada'an lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli fardal asri rok'ataini qasran majmu'am ma'adzuhri jam'a takhiri mustaqbilal kiblati ada'an lillahi ta'ala. Masih bersama Bu Dewi. Selanjutnya kita akan mereview tugas kedua yang Bu Dewi berikan pada beberapa minggu yang lalu. Tugas kedua yang Bu Dewi berikan kemarin yaitu materi PAI pada bab 11, yakni materi tentang sebab-sebab Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, kemudian perjalanan hijrahnya Rasulullah dan dakwahnya Rasulullah di kota Madinah. Ini ada di buku PAI kalian, buku paket kalian, halaman 158 sampai halaman 165. Kemarin Bu Dewi sudah memberikan tugas untuk membaca materi tersebut, kemudian kalian juga Bu Dewi berikan tugas untuk mengerjakan soal-soalnya pada Google Form yang linknya sudah Bu Dewi bagikan di grup WA kalian. Mari kita bahas bersama-sama setiap soal yang sudah kita kerjakan kemarin melalui Google Form. Check it out.
Masih bersama dengan Bu Dewi, ini adalah Google Form yang kalian kerjakan kemarin pada tugas kedua dari Bu Dewi, yaitu PAI materi bab 11, materi tentang sebab-sebab Rasulullah hijrah, perjalanan hijrahnya Rasulullah, dan dakwahnya Rasulullah di Madinah. Ini ada di buku paket halaman 158 sampai 165. Yang sudah kalian baca kemarin. Alhamdulillah kemarin yang sudah mengerjakan tugas ada sekitar 180 anak. Jadi saya masih ada sekitar 50-an anak yang belum mengerjakan tugas. Bu Dewi tunggu sampai sekarang untuk mengerjakan tugasnya, karena nilai yang akan kalian peroleh di rapot nanti itu diperoleh dari tugas-tugas yang kalian kerjakan atau tugas yang kalian kirimkan. Sebelum mengerjakan tugas, untuk melaksanakan sholat duha dahulu, kemudian membaca Al-Quran terlebih dahulu. Soal yang pertama, saat perjalanan hijrah Nabi Muhammad bersembunyi di goa yang bernama, jawaban yang tepat adalah Goa Sur. Jadi Nabi Muhammad ini bersembunyi di Goa Sur selama 3 hari 3 malam bersama dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, hingga akhirnya suasana dan kondisi dirasa sudah tenang dan aman. Nabi Muhammad baru keluar dari Goa Sur bersama sahabat Abu Bakar dan melanjutkan perjalanannya menuju ke kota. Selanjutnya, mengapa Nabi Muhammad hijrah ke Madinah? Penyebabnya apa? Jadi Nabi Muhammad itu hijrah ke Madinah yang pertama karena turunnya perintah Allah berupa wahyu untuk hijrah ke Madinah. Yang kedua, yaitu karena kekejaman orang-orang kafir tidak berkurang, justru semakin hari semakin bertambah. Yang ketiga, munculnya harapan baru untuk mengembangkan agama Islam di kota Madinah dengan adanya perjanjian Aqobah 1 dan Aqobah 2. Kemudian, pertanyaan yang kedua, mengapa Nabi Muhammad mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor? Sebelum Bu Dewi jawab, Bu Dewi jelaskan dulu apa itu kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin itu adalah orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah. Yang dimaksud dengan kaum Ansor itu adalah orang-orang Madinah yang menyambut kedatangan kaum Muhajirin. Mengapa Nabi Muhammad bersaudarakan mereka? Karena Nabi Muhammad menginginkan adanya persatuan dan kekeluargaan yang semakin erat antara orang Mekah dan orang Madinah, sehingga tercipta kondisi di kota Madinah yang semakin damai dan harmonis. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana tanggapanmu tentang dakwah Nabi Muhammad di Madinah? Jawaban yang anak-anakku kerjakan semuanya menjawab tanggapan ini luar biasa sekali, tanggapannya bagus-bagus sekali. Bu Dewi hanya menyimpulkan dari tanggapan yang sudah kalian kerjakan bahwasanya Nabi Muhammad saat melakukan hijrah di Madinah dan perjalanan dakwahnya Nabi Muhammad di Madinah itu, Nabi Muhammad membuat berbagai program. Program yang pertama yaitu membangun masjid. Masjid dijadikan sebagai pusat kegiatan masyarakat. Kemudian yang kedua, mempersatukan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Dan yang ketiga yaitu Nabi Muhammad menciptakan suatu undang-undang negara dan pemerintahan Islam yang pertama atau yang disebut dengan Piagam Madinah. Oleh karena itu, Madinah menjadi kota yang maju baik dari segi peradaban ataupun kebudayaan, sehingga yang kita kenal seperti sekarang ini atau yang sering kita dengar itu Madinah mendapatkan sebutan sebagai Madinah Al-Munawwaroh atau Madinah sebagai kota yang bercahaya. Demikian penjelasan dari Bu Dewi tentang materi PAI bab 11. Apabila di antara kalian masih ada yang belum memahaminya atau ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan melalui WA pribadi ke Bu Dewi. Terima kasih karena kalian telah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.